kemudian untuk isinya teman-teman bisa langsung menulis isi surat itu untuk undangan rapat warga. Nah, mungkin teman-teman bisa searching di Google tentang salam pembukanya seperti apa, kemudian maksud dan tujuan suratnya seperti apa untuk konten atau isi surat itu sendiri gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung copy paste dari yang sudah saya buat ya, supaya kalau misalkan saya ketik mungkin akan memakan waktu lama, jadi saya copy paste yang sudah saya buat yang ini gitu. Yang ini isi suratnya saya copy, kemudian saya paste ke sini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi saya ingin mengundang warga Desa Hujan, khususnya RT 3 RW 1 untuk rapat gitu. Seperti ini isi suratnya. Oke. Nah, kemudian kita rapihkan dulu pengetikannya. Oke. Biasanya untuk surat resmi itu memakai ukuran hurufnya itu 12 dan font hurufnya atau jenis hurufnya itu bisa Arial, bisa Calibri, tapi saya lebih suka dan memang lebih resmi memakai Times New Roman seperti ini. Oke, jadi ini adalah bentuk surat resmi untuk kita mengundang rapat atau mengundang apapun selama itu undangan resmi. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman, biasanya teman-teman sering lupa untuk merapihkan paragraf yang sudah teman-teman ketik. Paragraf ini kan belum rapi ininya, jadi masih ada yang pendek, ada yang panjang seperti ini. Nah, cara merapihkannya teman-teman tinggal pilih di menu paragraf, yaitu yang ini, justify. Oke, tinggal klik aja justify, track. Nah, ini sudah otomatis rapi. Oke, jadi rata kanan rata kiri rapi semuanya. Nah, kemudian untuk membedakan jadwal ini supaya sama orang yang kita undang bisa lebih membaca atau lebih kelihatan tanpa membaca keseluruhan, ini kita tonjolkan atau jorokkan ke depan dengan menggunakan tombol tab. Jadi kita tekan tombol tab, satu tab cukup. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk hari, tanggal, dan tempat ini ada perbedaan untuk rata kirinya gitu, jadi lebih menjorok ke dalam gitu, supaya si penerima surat bisa membaca, oh iya waktunya di sini. Oke, kemudian untuk penutup juga, karena ini bahasa serapan dari bahasa Arab, kita bold dan kita italic. Jadi yang atas ini bukan underline tapi italic atau digaris miringkan seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita kasih space enter karena ini terpisah dari paragraf isi suratnya sendiri. Nah, seperti ini teman-teman untuk surat resmi memakai kop surat. Kalau teman-teman belum tahu cara membuat kop surat, saksikan video saya yang sebelumnya. Kemudian tulis ada titik mangsa atau tanggal suratnya, kemudian ada nomor lampiran perihal, kemudian surat ini ditujukan kepada siapa, dan ini adalah isi surat. Nah, kemudian teman-teman untuk isi surat ini gunakan paragrafnya itu ya. Di kolom paragraf ini klik tombol atau tanda panah yang di pojok sini, klik. Nah, kemudian kita atur di sini line spacingnya. Biasanya kalau untuk surat 1,5 line atau 1,5 spasi itu sudah cukup. Before afternya kita kosongkan, dan kotak ini kita checklist karena biasanya belum di checklist. Kita checklist dulu, kemudian oke. Nah, jadi ada jarak dari baris pertama ke baris selanjutnya itu 1,5 spasi supaya tidak berdempetan. Nah, kalau di sini, kalau untuk nomor ini saya pakai 1 spasi, nah single, ya kan? Karena kalau misalkan di double atau 1,5 ini terlalu jauh gitu, jelek lah kelihatannya. Dan ini juga saya pakai 1 spasi. Nah, ini 1,0 gitu. Oke, jadi yang ini 1 spasi, yang ini 1 spasi, dan yang ini saya pakai
1,5 spasi. Oke, kemudian terakhir, langkah selanjutnya kalau ada kita buat surat, yaitu pasti ada tanda tangan, gitu kan. Nah, cara membuat tanda tangan supaya rapi, oke, teman-teman, kita gunakan alat bantu, yaitu tabel. Di insert, klik tabel. Nah, misal yang mengirim surat ini hanya ketuanya saja, atau kita tulis sekretaris dan ketua, sekretaris di sini dan ketua di sini, gitu ya, atau sekretaris di sini dan ketua di sini, gitu. Kita gunakan alat bantu, yaitu tabel. Kita bikin 3 baris dan 3 kolom. Biarkan dulu teman-teman, biarkan dulu ada garis-garisnya. Wah, nanti kan kalau di print nanti garis-garisnya ada kalem, gitu. Oke, kita ketik dulu. Kita ketik di bagian tengah ini, kemudian kita klik tombol home dan centering, ya, di center supaya pengetikannya di tengah. Oke, di sini boleh teman-teman tulis hormat kami, kemudian tanda koma. Kemudian di baris kedua di sini teman-teman tulis misalkan ketua panitia, dan di sini tulis sekretaris. Oke. Nah, kemudian ini juga jangan lupa diketengahkan, ketua panitianya juga ketengahkan. Nah, kemudian saya butuh 1 kolom lagi. Nah, ini untuk kolom tanda tangannya diperluas, teman-teman. Jadi nanti tanda tangannya di sini dan di sini namanya, gitu. Jangan lupa juga di center tulis nama ketuanya, misalkan Michael Abbas misalkan, kemudian sekretarisnya di centering juga, di center juga, misalkan sekretarisnya Madonna, gitu. Terus gimana, ini kan tabelnya masih ada garis-garisnya, gitu. Gampang teman-teman klik tanda panah di sini, ya. Jadi tabelnya udah kita klik, kemudian ke menu home. Oke, kemudian di sini ada paragraf, pilih yang ini, ini namanya border. Oke, klik tanda panahnya, kemudian cari yang no border, nah yang ini. Kalau kita pilih no border berarti garis-garisnya hilang, nah ini teman-teman, rapi dan tidak acak-acakan. Jadi nanti ketuanya tanda tangan di sini dan sekretarisnya tanda tangan di sini tanpa ada tabel. Masa sih nggak ada tabel? Oke, kita coba print preview. Hasilnya seperti ini. Oke, tidak ada garis tabel yang tercetak dalam surat ini. Sekian teman-teman, tutorial cara membuat surat undangan resmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share video ini. Kalau dirasa teman-teman tidak ada manfaatnya video ini, jangan di subscribe, jangan di like, apalagi di share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.